Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi, di sini bersama suami saya Galih. Kami dari Rancang Bangun 123 dan kali ini kami mau mencoba nge-review salah satu rumah yang baru beres kami bangun di daerah Riung Bandung. Nah, sebelumnya di sini nanti Mas Galih akan banyak ngejelasin ya, dan saya di sini akan mencoba menanyakan hal-hal yang sering teman-teman tanyain gitu. Nah, pertama gimana nih Mas konsep rumah ini dan luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Jadi ini rumahnya luasnya 120 luas bangunannya, sementara luas tanahnya 165. Jadi ini 2 lantai. Ada 3 kamar, nanti bisa kita cek di interiornya kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari luar atau dari depan bisa kelihatan ya, konsepnya ini kita ngambil stylenya modern, tropical modern gitu ya. Jadi memang pemilik rumahnya preferensinya stylenya seperti ini. Nah, tropical modern ini kita coba wujudin gitu ya, menggunakan beberapa elemen yang memang ciri khasnya seperti itu gitu. Yang pertama adalah pemilihan materialnya. Jadi pemilihan materialnya kita ambil material-material alami gitu ya, bernuansa ada batunya. Kemudian di terasnya bisa dilihat ada unsur kayu seperti itu ya. Terus pemilihan warna yang netral juga gitu ya. Warnanya putih, abu, coklat, hijau juga. Terus juga tropical modern tuh biasanya banyak vegetasinya. Itu bisa dilihat dari tampak depannya ini gitu ya. Udah ada 3 spot taman yang berbeda gitu. Yang pertama ada di depan. Di depan ini ada 2 ya. Di depan tuh 1 di luar, 1 di dalam. Kemudian ada di sebelum pintu masuk kita juga disambut oleh tanaman hijau juga seperti itu. Nah, kita beralih ke sebelah kanan pagernya nih. Nah, di sini ada 2 hal yang menurut saya cukup menarik ya. Yang pertama adalah taman ini. Jadi ini walaupun tamannya kecil, ini cukup memberikan sentuhan yang hijau di depan rumah. Karena bisa dilihat ya, jalan ini tuh lumayan kecil dan nggak ada trotoarnya. Jadi kalau misalkan kita bikin benteng semua, itu jadinya kesannya agak gersang mungkin. Dan kita kan tetap pengen mempertahankan tropical modernnya. Jadi tamannya udah bisa kita coba bikin di luar rumah gitu ya. Kita bikin setback gitu ya, supaya terkesan hijau dan juga ngasih empasis penekanan ke nomor rumah. Oh, jadi kalau orang datang atau ngelihat rumah ini dari luarnya juga udah hijau gitu ya? Ya, pengennya seperti itu. Jadi setiap kita masuk dari pintu ini udah disambut oleh tanaman seperti itu. Poin nomor 2 adalah soal ini. Jadi ini bukan kandang ya, ini adalah tempat sampah gitu ya. Jadi tempat sampah ini ada 2 pintunya, 1 pintu di sisi dalam, 1 pintu di sisi luar. Jadi ini fungsinya yang luar buat tukang sampah kalau mau ngambil barang gitu ya, ngambil sampah dari sini kayak gitu. Tapi harus ditutup lagi. Kan biasa kendala sampah itu apa? Biasanya banyak tikus gitu kan, banyak kucing ngeker-ngeker apa, jadi berantakan kayak gitu kan. Ini ada tutupnya, di dalam juga ada tutupnya. Jadi kalau orang mau masukin sampah, orang penghuni rumah cukup dari pintu yang sisi dalam aja. Kayak gitu. Keluar. Nggak perlu, ya, apalagi kalau ya. nanti repot kayak gitu. Satu poin terakhir yang menarik menurut saya untuk dibahas adalah soal dinding kamprot ini. Jadi dinding kamprot itu adalah acian yang dibikin dia bertekstur. Jadi tekstur ini supaya fungsinya supaya nggak bosan aja gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat di dinding kamprot itu banyak orang nggak dicat gitu. Nah, kendala dinding kamprot itu kalau nggak dicat adalah yang pertama, dia kalau misalkan hujan, itu karena dinding kamprot itu berpori, dia ngebuat air tuh jadi ngerembes gitu ke dalam. Jadi bercak gitu ya? Jadi ada bercak gitu. Jadi biasanya kalau hujan gitu, jadi ada bercak di sini kayak gitu. Dan itu kurang bagus gitu ya. Jadi kita saranin kalau misalkan teman-teman mau bikin dinding kamprotan, coba sebisa mungkin itu dicat aja gitu. Jadi kalau dicat seperti ini, walaupun warnanya abu juga, karena kalau dinding kamprot nggak dicat itu warnanya abu, kalau dicat juga abu, tapi lebih rapi dan kalau hujan dia warnanya tetap seperti ini, nggak jadi ada rembesan gitu. Dan kedua juga supaya nggak lumutan ya, karena biasanya kalau lumutan itu kalau dia ngisi di pori-pori. Karena berarti kan emang cat itu fungsinya bukan hanya untuk estetik ya, mewarnai bukan ya, ada dia melindungi ya, kayak skincare ya. Jadi ada fungsi-fungsi tertentu, bukan hanya bedak gitu ya kalau mungkin ibu-ibu ya. Maksudnya bukan hanya bikin kita jadi putih atau apa, tapi ada fungsi sunscreennya kayak gitu kan. Ya, dia melindungi Ya gitu. Lebih anti air gitu. Gitu. Oke, sekarang mungkin kita lihat dalam rumahnya yuk. Nah, kita ini sekarang udah ada di area carport. Nah, tapi yang saya bingung nih, Mas Galih, di sini kan kelihatan area
carportnya luas banget ya. Ini sebenarnya kenapa didesain seperti ini dan untuk berapa kendaraan sih sebenarnya gitu? Ya, jadi ini memang didesain buat 2 kendaraan gitu. Jadi alhamdulillahnya ini luas lebar tanahnya lumayan besar sehingga kita bisa atau memungkinkan untuk bikin carport yang luas. Dan insya Allah ini nggak akan mubazir ya, itu nggak akan sayang. Kenapa? Karena memang butuh gitu. Jadi ini kan yang saya ceritain di awal bahwa jalannya tuh depannya lumayan sempit gitu. Jadi kita nggak pengen mobil itu parkir di luar, bukan hanya soal safety ya, tapi soal kenyamanan lalu lintas di depannya juga kan nggak enak kan gitu. Jadi kita nggak pengen bisa juga ya kayaknya. Ya kita nggak pengen ngalangin tetangga atau gimana gitu. Jadi kita pengen mobilnya kalau ada di dalam, kalau ada tamu juga bisa masuk ke dalam gitu ya. Di sini bisa buat 2 mobil. Kemudian juga di sebelah kiri saya ini bisa buat parkiran motor dan sepeda juga gitu. Jadi kami rasa ini butuh ada space yang cukup proper lah untuk penyimpanan motor dan sepeda, karena biasanya berantakan itu karena nggak ada tempatnya kayak gitu. Atau kadang-kadang kita mau ngeluarin motor, mobil harus digeser dulu, atau mau ngeluarin mobil, motor sama sepeda harus digeser dulu gitu, karena nggak ada tempatnya biasanya jadi berantakan atau malah jadi repot sehari-harinya. Jadi ini kita sediain space-nya. Apalagi kalau buru-buru ya. Apalagi kalau buru-buru udah telat berangkatnya, jadi malah nabrak mobil sendiri kan nggak lucu gitu kan. Oh ya, ini soal carport ini menarik banget nih juga buat saya, soalnya sekarang kan dengan kondisi jalanan Bandung tuh yang makin kebanyakan tuh udah kecil-kecil kayak gitu ya, karena banyaknya penduduk tuh masalah parkiran itu tuh juga sering jadi konflik tetangga ya Mas ya. Jadi kayak orang-orang tuh banyak sekarang yang sanggup beli mobil tapi nggak sanggup untuk punya carport gitu. Jadi akhirnya mobil-mobil tuh pada numpang jadi di depan rumah tetangga. numpang ngejadiin jalanan tuh sebagai tempat parkiran pribadi gitu. Padahal itu kan bisa dibilang itu jalan umum gitu. Orang-orang yang lewat tuh jadi susah gitu. Kalau gitu kita masuk ke dalam rumahnya yuk. Nah, ini kita masuk nih ke dalam rumahnya. Jadi apa ya? Kesan pertama nih ketika masuk ke dalam rumah itu tuh pertama terang ya. Jadi ini siang hari itu beneran nggak perlu sama sekali pakai lampu karena cahaya tuh kayak dari mana-mana, dari kiri, dari belakang, dari depan kayak gitu. Konsep rumah ini tuh kayak gimana sih? Ya, jadi kalau misalkan kita masuk dari depan udah kerasa sih rumahnya ini minim sekat ya, atau istilah umumnya open plan gitu. Jadi kita ambil konsep minim sekat ini supaya ruangannya terasa lebih luas. Ya gitu. Jadi di sini ini adalah ruang keluarga sekaligus juga ruang tamu ya. Jadi kalau misalnya tamu memang disambut di ruang keluarga ini juga, sebetulnya seperti itu. Kemudian bisa dilihat ke arah belakang saya itu adalah taman gitu. Jadi di rumah ini ada 2 taman gitu ya. Sebelah kiri saya ada, sebelah kanan saya juga ada. Gitu. Jadi taman ini untuk ngasih jadi bukan hanya sejuk secara hawa gitu ya, tapi sejuk juga secara penglihatan kayak. Nah, ya benar-benar. Maksudnya saya tuh masuk tuh kayak kerasa wow, sejuk banget. Mungkin pengaruhnya bukan hanya itu ya, visual juga gitu. Kita ngerasa kayak oh hijau-hijau nih gitu. Ada apa tadi, inner court ini gitu. Jadi ada inner court, ini fungsinya taman kecil aja, karena taman kecil ini bisa diakses view-nya dari arah dapur gitu ya. Jadi dapur juga punya view taman gitu kan, ruang keluarga dapat view taman, kamar tidur utama itu juga dapat view taman juga, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau diabsen nih satu-satu, jadi begitu masuk sebelah kanan saya ini, sebelah sini ini adalah powder room. Jadi ini kamar mandi untuk tamu. Jadi misalnya tidak difungsikan untuk mandi sih sebetulnya. Jadi isinya adalah kloset gitu ya. Nah, ada kloset, ada wastafel, itu doang. Itu namanya powder room. Kemudian sebelah kiri sini ada tangga ke atas di mana bawahnya disediain space untuk nantinya bisa dibikin storage gitu ya, atau gudang ya. Ya, gudang mini kayak gitu. Terus ini taman yang cukup luas, di belakang juga ada area service. Kemudian ini kamar tidur kamar tidur utama. Terus ini ada inner court dan di sini ada dapur. Nah, dapur ini ada pintu juga akses keluar, itu pintu servis. Nah, tadi kalau Ai bilang kenapa sih ini kok lumayan kerasa sejuk gitu ya? Ya karena memang kita bikin kusen-kusen jendela itu ada ventilasinya, karena kebetulan di sini kita nggak pengen pakai AC, jadi kita bikin openingan yang cukup banyak gitu ya, bisa dari sini, bisa dari sini. Juga di sini juga ada void ya. Jadi void itu istilah untuk
rumah yang atasnya itu ke lantai 2-nya blong aja gitu, kosong. Nah ini kan voidnya lumayan tinggi ya, sampai 6 meter, dimana di atasnya itu ada ventilasi gitu, karena prinsipnya udara panas itu selalu naik ke atas gitu, dimana di atasnya kita bikin ventilasi bukaan supaya udara panasnya itu lari keluar. Kayak Jadi ada panas tubuh kita nih di lantai 1 langsung ke langsung atas, naik ke atas gitu ya. gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ada acara gathering atau arisan apa yang banyak orang juga, insya Allah nggak akan panas gitu, nggak akan pengap kayak gitu. Oke, selanjutnya kita kemana nih Mas? Mungkin mau lihat kamar utama dulu. Boleh kamar tidur utama dulu? Nah ini kita masuk ke kamar tidur utama ya. Ini cukup kompak ya. Ini rencananya lemari di sana kayaknya ya. Ya, jadi ini buat tempat tidur, kemudian ada meja rias sama wardrobe sebelah sini gitu, karena dekat kamar mandi. Jadi ini kebetulan udah punya kamar mandi di dalam gitu. Jadi keluar kamar mandi bisa langsung ngambil pakaian di sana. Oh oke. Yuk kita lihat kamar mandinya ya. Jadi ini kamar mandinya. Kamar mandinya tuh udah ada kloset. Nah ini karena kamar mandi utama ya, jadi dia udah punya shower yang udah pakai tiang kayak gitu. Ada wastafel juga, ada buat hair dryer gitu ya, ada stop kontak di sana, kita kasih tutup supaya nggak kena air. Udah ada ventilasi juga biar udaranya bisa itu, tapi ditambah juga sama exhaust fan. Karena biasanya kalau pakai air panas gitu kan, udara panasnya tuh biar lebih cepat keluar aja, biar nggak lembab kayak gitu sih. Terus yang mau saya bahas juga mungkin soal pintu ya. Jadi pintu kamar mandi ini salah satu komponen paling krusial di sebuah rumah gitu, karena nggak jarang pintu kamar mandi itu pintu yang paling cepat rusak karena dia kena air segala macam kan kayak gitu. Nah kita pakai bahannya UPVC gitu. Beda UPVC sama PVC ya. Jadi kalau PVC itu kayak buat di toilet umum gitu yang warna biru sama pink, itu namanya PVC gitu. Itu gampang pecah, gampang kalau plastik tuh getas ya, jadinya dia bisa pecah. Kalau UPVC ini beda ya. Kalau UPVC dia tahan gitu ya, bahkan UPVC ini bahan yang dipakai buat atap gitu. Jadi kalau udah di atap kan dia kena panas, kena hujan kayak gitu kan. Jadi buat atap aja kuat, apalagi buat pintu kamar mandi kayak gitu. Ini bahannya pintu UPVC. Kenapa kita pilih pintu UPVC? Karena menurut kita ini lebih bagus dari aluminium bahkan gitu ya. Karena kan kalau aluminium misalkan engselnya udah nggak bagus, terus biasanya ngegesrek gitu kan, suaranya kurang enak gitu kan, gesekan antara aluminium sama aluminium gitu. Kalau UPVC insya Allah lebih nyaman kayak gitu ya. Pertimbangannya itu gitu, dan dia tahan air, nggak akan getas gitu ya. Kemudian komponen yang nggak kalah pentingnya adalah ini aksesorisnya, yaitu handle sama kuncinya gitu. Jadi pintu kamar mandi itu adalah pintu yang paling cepat rusak. Kenapa? Karena handle-nya itu termasuk yang paling cepat rusak. Kenapa? Karena handle yang paling sering dibuka tutup di sebuah rumah adalah handle kamar mandi gitu. Bahkan melebihi pintu kamar, melebihi pintu utama, karena setiap hari orang ke toilet aja berapa kali gitu kan, pasti dikunci juga gitu. Jadi nggak heran ini paling cepat rusak. Makanya kalau ada budget yang terbatas, mendingan budgetnya buat ini yang paling bagus aja deh, kalau buat handle pintu kamar mandi. Selebihnya buat yang lain-lain kayak gitu. Dan ini kita makainya cylinder knob yang nggak perlu pakai kunci, tapi tinggal diputar dari dalam. Paling itu aja yang mau saya bahas di sini. Nah, terus yang menarik juga di belakang ini juga ada area service ya Mas. Ya. Coba bisa dijelasin lebih lengkap nggak mengenai area service ini? Ya, jadi di belakang ini ada area service. Area service itu area tempat kita nyuci. Terus juga apa lagi ya? Ya intinya nyuci sih sama ngejemur gitu. Jadi prinsipnya semua aktivitas harus ada tempatnya, ya nggak? Kalau misalkan nggak direncanain tempatnya, bisa jadi malah di mana aja sembarangan, sehingga rumahnya jadi berantakan. Nah, ini adalah area service gitu. Area service yang paling penting itu adalah ini, kanopi ya. Jadi saya sering banget nemuin tempat nih rumahnya udah bagus-bagus, tapi nggak punya area service, nggak punya area jemur. Jadi ngejemur pakaian itu di teras depan atau di pintu masuk gitu kan. Jadi tamu datang nemu ada pakaian kotor atau pakaian lagi dijemur gitu kan. Itu kan sayang banget. Benar, padahal rumahnya tuh rumah yang nggak rumah sederhana gitu, rumah bagus padahal gitu. Jadi kan sayang. Jadi kita taruh ini di belakang. Karena ini kan lebih private gitu ya. Kemudian juga sekalian deket sama area mesin cuci gitu. Jadi kan kalau
pernah ada kasus di mana mesin cucinya di belakang tapi jemurnya di depan atau di atas, kan jadinya bolak-baliknya jauh ya. Jadi ini sirkulasinya di sini-sini doang, jadi lebih praktis gitu. Dan ini kanopi juga komponen yang utama juga. Gimana caranya kalau misalkan hujan tuh pakaian nggak perlu diangkat kayak gitu, jadi tinggal dijemur aja gitu. Nanti kalau kering pun hujan nggak terlalu masalah. Oke, sekarang ya ini kan lagi hujan ya, tapi tetap bisa pakaian tuh tetap nggak harus akan jemuran hujan gitu ya. Iya, iya. Oke, kita kalau gitu lanjut ke lantai atas mungkin ya. Yuk. Nah, ini kita udah sampai ke lantai 2 ya. Jadi sini yang kelihatan karena efek void ini tuh ke bawah tuh kelihatan jauh gitu. Emang jadi tapi efeknya jadi kelihatan luas ya secara umum gitu, lebih lapang gitu. Terus di lantai 2 ini ada apa aja nih? Coba mungkin Mas Gary bisa. Oke, jadi lantai 2 ini ada ruang multifungsi. Ini fungsinya sebenarnya buat belajar sih, ruang belajar. Jadi kan ini ada 2 kamar anak ya. Ini ruang multifungsi bisa ruang kerja, ruang belajar juga. Atau misalkan ada perpus mini, itu bisa di sini. Kemudian ini ada railing. Railingnya kita bikin pakai apa tuh? Polonya yang vertikal ya, supaya lebih ramah anak juga. Takutnya kalau yang kayak gini bisa dipanjat anak gitu. Ya, jadi tangga. Jadi tangga, tidak pakai ini void lumayan bahaya ya. Jadi kalau misalnya ini harapannya jangan. Lain diperhatiin aja jaraknya juga, anak kepala tuh nggak akan bisa masuk. Jadi walaupun letaknya vertikal. Kemudian di sini ada 2 kamar. Ya. Kenapa kita bikin 2? Ya minimal sebenarnya untuk sebuah rumah ideal kami adalah 2 kamar anak ya. Satu untuk cowok, satu buat cewek. Jadi kalau misalnya anaknya lebih dari 2 sekalipun masih bisa ya. Karena kan yang penting gendernya sama, cowok sama cowok, cewek sama cewek, itu masih bisa. Bisa digabung gitu ya kamarnya. Betul, bisa digabung pakai kasur-kasur yang bed gitu. Kasur-kasur yang benar kayak apa itu yang naik diikat itu kan, atau misalkan yang slide kayak gitu. Mereka di satu kamar. Jadi boleh juga penting cowok sama cewek dari gabung kayak gitu. Oke. Mungkin kita bisa lanjut lihat ke kamar masing-masing. Nah, ini salah satu kamar anaknya. Di sini ada 2 jendela ya. Mungkin Mas Gary bisa lanjut jelasin. Ya, jadi di sini kamar anak satu, ya enaknya adalah dia punya 2 view ya. Satu view ke inner court ke belakang, sama satu bisa dilihat ke sana view ke taman depan, ke halaman depan. Dan jendelanya memang cukup besar ya. Jadi insya Allah pencahayaan alami siang harinya cukup baik seperti itu. Jadi view-nya ngelihat ke taman depan ya ini ya dari jendela ini. Ya, betul. Oke, lanjut ke kamar berikutnya. Nah, ini kamar kedua, kamar anak kedua kurang lebih sama ya kalau dari segi ukurannya, ada jendela juga, cuman mungkin kalau di sini jendela hanya 1 gitu ya. Ya, jendelanya memang cuma 1, tapi bisa dilihat ya walaupun jendela cuma 1, ini ruangan ini nggak pakai lampu gitu sekarang. Dan udah cukup, nggak perlu pakai lampu juga udah cukup terang kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk kamar anak mungkin harus diperhatikan layout ininya ya, layout dalam kamarnya, artinya penempatan kasur atau Ya. Meja belajar nanti jangan sampai ngehalangin jendela ini ya. Ya betul, karena kan kamarnya juga nggak besar ya, bisa kita bilang nggak besar. Jangan sampai nanti peletakan stop kontak atau peletakan jendelanya itu justru ngebuat nantinya pas furniture datang, oh kok kayak gini, jadi nggak bisa nih, jadi terpaksa meja belajarnya atau kasurnya mepet jendela, atau misalkan stop kontak malah ada di belakang lemari, itu kan biasanya baru ketahuan di akhir. Makanya dikira kan di tahap perencanaan sekalipun itu udah dibikin layoutnya kayak gitu, kasur di mana, meja belajar di mana. Bahkan stop kontak ini juga udah masuk bagian dari perencanaan ya. Betul, termasuk juga stop kontak AC. Jadi di lantai di rumah ini memang walaupun ruang luarnya, ruang keluarganya tidak diproyeksikan untuk pakai AC, di kamarnya kita siapin juga untuk sekiranya nanti kedepannya akan pakai AC gitu. Jadi untuk jalur-jalur plumbingnya dan stop kontak AC udah disiapin. Udah siapin tinggal pasang Ya, gitu tinggal ya. pasang nanti kedepannya. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelah lagi, kamar mandi anak. Ya, ini kamar mandi anak. Kelengkapannya kurang lebih sama ya, kayak kamar tidur, kayak kamar mandi, kamar tidur utama gitu. Yang beda cuman satu, pertama ini tuh showernya shower yang biasa ya, bukan yang pakai tiang atau pole.
Tapi wastafel udah ada, kloset juga kloset duduk, kemudian ada stop kontak buat hair dryer, kemudian juga tetap ada pencahayaan alami siang hari, jadi ruangannya nggak gelap walaupun siang. Kemudian exhaust fan juga udah ada untuk membantu sirkulasi udara, terutama ketika penggunaan air panas. Jadi heater juga udah kita proyeksikan nantinya pakai heater ditaruhnya di sana. Kemudian pintu juga sama kayak yang kita bahas sebelumnya, pintunya bahan PVC. Oke, sekian dulu review rumah hari ini dari kami. Kalau misalnya suka dengan konten video ini, jangan lupa like dan subscribe supaya kita juga jadi semangat untuk bikin konten-konten berikutnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen aja, nanti kita coba jawab di waktu luang. Ya, dan sampai ketemu di video review kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.